Perkenalkan, nama saya Yakob Serluri, NIM 2114201052. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini alasan saya membuat video dalam rangka mengikuti ujian akhir semester mata kuliah Keperawatan Medikal Beda. Kan materi yang saya akan sampaikan adalah PPOK. Nah, apa itu PPOK? Tonton video berikutnya sampai habis. Nah, sekarang kita masuk pada materi. PPOK adalah penyakit paru kronik yang ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran napas yang bersifat progresif, non-reversibel atau reversibel. Parsial. PPOK terdiri dari bronkritis kronik dan emfisema atau gabungan keduanya. Nah, sekarang kita berbicara tentang bronkritis kronik. Bronkritis kronik adalah keadaan pengeluaran mukus secara berlebihan ke batang bronsial secara kronik atau berulang dengan disertai batuk yang terjadi hampir setiap hari selama sekurangnya 3 bulan dalam 1 tahun selama 2 tahun berturut-turut. Sedangkan emfisema adalah kelainan paru-paru yang ditandai dengan pembesaran jalan nafas yang sifatnya permanen, mulai dari terminal bronsial sampai bagian distal atau alveoli, saluran kantong udara dan dinding alveoli. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang berikut, etiologi PPOK. Etiologi PPOK dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kebiasaan merokok, riwayat infeksi saluran nafas, faktor genetik, dan polusi udara. Nah, sekarang kita masuk pada epidemiologi PPOK. Survei tahun 2001 di USA, kira-kira 12,1 juta pasien menderita PPOK, 9 juta menderita bronkritis kronis, dan sisanya menderita emfisema atau kombinasi keduanya. Dan yang kedua, di Asia Pasifik, CPOD Roundley Group memperkirakan jumlah penderita PPOK sedang hingga berat di negara-negara Asia Pasifik mencapai 56,6 juta penderita dengan angka prevalensi 6,3% Kompas pada tahun 2006. Sedangkan poin yang ketiga, angka prevalensi bagi masing-masing negara berkisar 3,5 sampai dengan 6,7%. Antara lain, Cina dengan angka kasus mencapai 38,160 juta jiwa, Jepang 5,014 juta orang, dan Vietnam 2,068 penderita. Dan poin yang keempat, sementara itu di Indonesia diperkirakan terdapat 4,8 juta penderita dengan prevalensi 5,6%. Dan poin yang terakhir, kejadian meningkat dengan makin banyaknya jumlah perokok. 90% penderita CPOD adalah smoker atau ex-smoker. Nah, sekarang kita masuk pada patofisiologi PPOK, patofisiologi bronkritis kronis, dan patofisiologi emfisema. Nah, sekarang kita masuk pada patofisiologi bronkritis kronis. Pada bronkritis kronik terjadi penyempitan saluran napas. Penyempitan ini dapat mengakibatkan obstruksi jalan napas dan menimbulkan sesak. Pada bronkritis kronik, saluran pernapasan kecil yang berdiameter kurang dari 2 mm menjadi lebih sempit, berkelok-kelok, dan berobliterasi. Penyempitan ini terjadi karena metaplasia sel goblet. Saluran nafas besar juga menyempit karena hipertrofi dan hiperplasia kelenjar mukus. Sedangkan patofisiologi emfisema. Pada emfisema beberapa faktor penyebab obstruksi jalan nafas, yaitu inflamasi dan pembengkakan bronki, B. produksi lendir yang berlebihan, C. kehilangan rekoli elastik jalan nafas, D. kolaps bronkus, E. redistribusi udara ke alveolum yang berfungsi. Karena dinding alveoli mengalami kerusakan, area permukaan alveolar yang kontak langsung dengan kapiler paru secara
kontinu berkurang mengakibatkan kerusakan difusi oksigen. Kerusakan difusi oksigen mengakibatkan hipoksemia. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan, materi yang tadi. Dan teman-teman juga jangan lupa bergabung bersama kami, kampus kami, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terlebih khusus Fakultas Keperawatan. Dan nonton video berikutnya sampai habis. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.